Baik, terima kasih. Nama saya Stephen Adi Putrandate, NIM 204-10104 kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS statistik bisnis saya. Saya akan mengerjakan soal-soal yang diberikan pada UTS. Nomor 1, diketahui data sebagai berikut: 66, 46, 25, 56, 76, 8. Suruhannya carilah rata-rata atau min, median, modus, varian atau ragam, dan simpangan baku dari data di atas. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat kolomnya. Pertama masukkan data, terus masukkan datanya 6, 4, 6, 2, 5, 6, 7, 6, dan 8. Kemudian suruhan yang pertama adalah mencari rata-rata. Cara kita mencari rata-rata atau min, masukkan rumus sama dengan average. Kemudian buka kurung. Ambil data pertama. Data pertama ini ada pada baris 11 kolom A. Kemudian titik 2, akumulasi dari data pertama sampai data terakhir. Tutup kurung, enter. Rata-rata yang didapatkan adalah 5,545455. Kemudian yang kedua adalah mencari median. Rumus untuk mencari median adalah sama dengan median, kemudian ambil data awal, kemudian titik 2, akumulasi data awal sampai data akhir, tutup kurung, enter. Maka median yang didapat adalah 6. Kemudian untuk mencari modus, rumusnya adalah mode, buka kurung, ambil data pertama, kemudian titik 2, akumulasi dari data pertama sampai data akhir, tutup kurung, modusnya 6. Kemudian varian atau ragam. Rumus untuk mencari varian atau ragam sama dengan var kurung data pertama titik 2 sama sampai data terakhir, tutup kurung, adalah jumlah varian 2,472727. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari simpangan baku. Rumus untuk mencari simpangan baku adalah sama dengan buka kurung, ambil data dari data pertama sampai data, kemudian enter. Maka simpangan baku yang didapat 1,57241. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel agar kelihatan lebih rapi untuk semuanya. Kemudian untuk nomor 2 dan nomor 3, karena pengerjaannya melakukan Microsoft, maka kita akan melanjutkannya dengan menggunakan Microsoft Word. Baik. Soal nomor 2, sebuah dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang jika
A. Muncul angka A lebih kecil dari 3, B. Muncul angka genap, dan C. Muncul angka lebih besar dari 4. Penyelesaiannya pertama adalah muncul angka lebih kecil dari 3. Rumus peluang itu B. A sama dengan BA sama dengan BA sama dengan N A N S. Misalnya sebuah dadu dilempar sekali, maka peluang kejadian muncul atau banyaknya angka yang muncul itu tuh adalah 6 angka. Jadi S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di dalam tadi itu ada kemungkinan 6 angka yang muncul, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Maka NS-nya NS sama dengan 6. Yang kedua, peluang munculnya angka lebih kecil dari 3. Dari 3, maka A adalah jumlah peluang munculnya angka dadu yang lebih kecil dari 3. Karena lebih kecil dari 3, maka dalam pelemparan sebuah dadu itu cuma angka 1 dan 2. 1, 2. Karena lebih kecil dari 3, maka A-nya sama dengan 1 dan 2. Kemudian kita masukkan rumus. Nah, BA sama dengan NA per NS sama dengan, kemudian yang berikutnya adalah NA. NA-nya kita ganti dengan 2, sedangkan NS-nya diganti 6. Maka peluang munculnya angka lebih kecil dari 3 dari pelemparan sebuah dadu itu adalah 2/6.
angka genap. Munculnya angka genap. Kita ambil ruang contoh dari sebuah pelemparan dadu seperti pada nomor A, yaitu ini. Misalnya sebuah dadu dilempar sekali. Copy saja. Yang berikutnya adalah peluang munculnya angka genap dari dadu sekali. Maka A-nya sama dengan maka A ini adalah peluang munculnya angka genap dari dadu yang dilempar sekali. Dadu yang dilempar sekali itu, dalam pelemparan dadu kita tahu angka-angka yang muncul itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena diminta peluang munculnya angka genap, maka yang muncul adalah angka 2, angka 4, dan angka 6. 2, 4, dan 6. Maka N hanya sama dengan 3. Dari mana? Ini jumlah angka dari angka genap yang keluar, yaitu angka 2, angka 4, angka 6. Jadi semua totalnya ada 3 angka yang muncul. Kemudian kita masukkan rumus. BA sama dengan NA per NS. Jadi NA-nya kita ganti dengan 3 sesuai jumlah angka genap yang muncul, dan NS-nya jumlah dadu dalam satu kali putar lempar, jumlah angka yang keluar dalam satu lemparan dadu, yaitu 6 angka. Jadi hasilnya adalah 3/6. Maka peluang munculnya angka genap dari satu kali lemparan dadu adalah 3/6. Berikutnya C. Munculnya angka lebih besar dari 4. Munculnya angka lebih besar dari 4. Seperti biasa, kita mengambil peluang contoh dari pelemparan sebuah dadu. Langsung copy saja dari atas. Kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan adalah mencari berapa banyaknya munculnya angka lebih besar dari 4 dari pelemparan sebuah dadu. Jadi peluang munculnya besar dari dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali adalah adalah A-nya
Jadi dalam dalam pelemparan sebuah dadu itu ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus diminta untuk mencari peluang munculnya angka yang lebih besar dari 4. Maka angka yang lebih besar dari 4 adalah angka 5 dan angka 6. Jadi angka 5 dan 6. Maka NA sama dengan 2. Karena 2 ini dari 5 dan 6. 5 dan 6 ini adalah merupakan angka dadu yang lebih besar dari angka 4. Jadi angka dadu yang lebih besar dari angka 4 itu angka 5 dan angka 6, yang berarti jumlah dari angka yang lebih besar dari 4 adalah 2. Setelah itu kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. Jadi NA-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi peluang munculnya angka yang lebih besar dari 4 dalam pelemparan sebuah dadu itu adalah 2/6. Berikut nomor 3. Jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri apa yang Anda pahami dari materi tentang distribusi normal. Baik, menurut saya distribusi normal pengertiannya merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Kemudian, parameter yang ada dalam distribusi normal. Seperti halnya teori distribusi lain dalam statistika probabilitas, bentuk kurva serta nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini terdapat 2 jenis parameter yang dijadikan acuan, yaitu mean, nilai rata-rata, serta standar deviasi atau simpangan baku. Nilai rata-rata digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Berikutnya, standar deviasi adalah penghitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Standar ini dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara mean dengan data lain yang diobservasi. Yang ketiga, karakteristik distribusi normal. Saat menunjukkan nilai penyebaran data, distribusi normal memiliki sejumlah karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering pula disebut unimodal. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang ketiga ada mean, munculnya angka dadu. Kelima, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Yang keenam, masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Dalam beberapa kasus penghitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Yang berikutnya, seberapa penting distribusi normal dalam statistika. Penerapan distribusi normal dianggap penting karena beberapa alasan berikut. 1. Dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, misalnya ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata, seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah.
Berikut presentasi saya tentang UTS yang diberikan, soal-soal UTS diberikan. Sekian dan terima kasih.